Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok etika profesi akan melakukan presentasi tentang pelanggaran kode etik profesi dalam bidang teknologi informatika. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dewi Putri Cantika, dengan NIM F1D0 19019. Yang kedua ada Diah Sunasti Hadiningrum, dengan NIM F1D0 19020. Dan yang ketiga atau terakhir, ada Gede Dino Permana Putra dengan NIM F1D0 19029. Selanjutnya yaitu akan ada pemaparan materi, yang mana pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Diah Sunasti Hadiningrum kepada Saudari Diah Sunasti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang etika profesi. Etika merupakan aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Tak hanya dalam kegiatan bermasyarakat, etika juga digunakan dalam dunia kerja yang disebut dengan etika profesi. Pengertian etika profesi adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang sifatnya profesional. Etika ini berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan memperinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Selanjutnya yaitu macam-macam fungsi kode etik. Adapun beberapa fungsi dari kode etik adalah sebagai berikut. Pertama yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua yaitu sebagai sarana kontrol bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Selanjutnya yaitu pelanggaran-pelanggaran etika profesi dalam dunia TI. Pertama yaitu pembajakan software. Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah atau dapat diartikan dengan penduplikasian data dengan memperbanyak data tanpa seizin pemiliknya. Lalu selanjutnya yaitu ada pembajakan film dan lagu, mengambil file berhak cipta tanpa membayar suatu uang kepada pemilik hak cipta yang sah termasuk ke dalam tindakan pencurian. Tentu saja ini adalah tindakan tidak beretika di dunia modern seperti sekarang ini. Lalu ada copy paste artikel dari internet. Copy paste artikel dari internet tanpa mencantumkan sumber juga merupakan sesuatu yang tidak beretika di masa sekarang ini. Karena artikel yang ditulis dengan susah payah disalin dengan mudah tanpa memberikan kredit berupa link rujukan. Tentu saja penulis menjadi sangat tidak dihargai sama sekali. Hal tersebut termasuk pencurian hasil karya intelektual seseorang. Lalu ada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh siapa saja, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Hanya dengan menulis status di Facebook, sudah bisa mencemarkan nama baik orang lain. Membuat berita fitnah, menuduh tanpa bukti. Hal tersebut semakin sering terjadi belakangan ini, dan itu disebabkan oleh mudahnya akses semua orang di media sosial, pesan broadcast pada aplikasi chatting, dan lain-lain. Lalu ada spam. Spam adalah pelanggaran etika dalam berinternet, yaitu dengan cara membanjiri banyak pesan secara berulang-ulang dalam upaya untuk memaksanya. Sebagian besar spam adalah iklan komersial, seringkali berupa produk-produk yang cukup meragukan, jaminan cepat kaya, atau layanan lain yang dianggap ilegal. Lalu selanjutnya ada bullying. Dalam menggunakan media sosial, kita harus beretika. Jangan mengintimidasi, mengejek, ataupun menjelek-jelekkan orang lain. Tentu saja, semua orang tidak ingin hal ini terjadi. Bullying bisa menjadi sumber perpecahan dan permusuhan di dunia maya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Diah Sunasti. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudara Putra. Kepada Saudara Putra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pelanggaran-pelanggaran etika profesi dalam dunia IT. Yang pertama ada penyebaran berita hoaks.
Berita hoaks semakin cepat menyebar belakangan ini dikarenakan teknologi informasi yang semakin berkembang dan mudah diakses oleh siapa saja. Kemudian yang kedua ada virus. Virus komputer adalah jenis program perangkat lunak berbahaya yang jika dijalankan dapat menggandakan diri atau menginfeksi program komputer lainnya dengan memodifikasinya. Ketika replikasi ini berhasil, daerah yang terkena kemudian dikatakan terinfeksi dengan virus komputer. Yang ketiga ada carding. Carding adalah istilah untuk menjelaskan tentang perdagangan kartu kredit, rekening bank, dan informasi pribadi lainnya secara online. Istilah singkatnya carding adalah mencuri informasi kartu kredit atau rekening bank. Kemudian yang selanjutnya yaitu sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran kode etik profesi di bidang TI. Yang pertama, mendapat peringatan. Pada tahap ini, si pelaku akan mendapatkan peringatan halus. Misal, jika seseorang menyebutkan suatu instansi terkait, namun belum parah tingkatannya, bisa saja ia akan menerima email yang berisi peringatan. Kemudian yang kedua ada pemblokiran. Suatu pelanggaran yang dilakukan dalam dunia teknologi dapat diberikan sanksi pemblokiran. Jika sudah diberikan peringatan, namun tetap melakukan kesalahan atau pelanggaran tersebut. Kemudian, hukum pidana atau perdata. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara sembunyi-sembunyi tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain yang dimaksud. Sebagaimana dalam pasal 23 ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat berganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Selanjutnya, Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik atau ITE. Yang pertama, ada Undang-Undang ITE yaitu masuk dalam Pasal 27 UU ITE tahun 2008, yang kemudian Pasal 28 UU ITE tahun 2008. Yang ketiga, Pasal 29 UU ITE tahun 2008. Yang keempat, Pasal 30 ayat 3 UU ITE tahun 2008. Yang kelima, Pasal 33 UU ITE tahun 2008. Yang keenam, Pasal 34 UU ITE tahun 2008. Yang ketujuh, Pasal 35 UU ITE tahun 2008. Ya, sekian dari penjelasan dan pemaparan saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Putra. Selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, di mana di sini yang pertama adalah Undang-Undang ITE, di mana adalah suatu peraturan yang mengatur tentang cara kita melakukan ITE. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 362 KUHP yang dikenakan dalam kasus carding. Yang kedua pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan. Dan yang ketiga pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman, pemerasan yang dilakukan melalui email yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksakan korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Yang ketiga ada pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet. Yang keempat ada pasal 303 KUHP dengan dikenakan untuk menjadi permainan judi yang dilakukan secara online di internet dan penyelenggara dari Indosiar. Serta pasal 282 KUHP dapat dikenakan penyebaran pornografi, dan pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang. Next. Selanjutnya itu alasan dibuatnya kode etik. Yang pertama, ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu dibuat.
Alasan tersebut yang pertama adalah kode etik merupakan suatu era untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berlaku secara etis. Yang kedua, kontrol etis diperlukan karena sistem legal atau pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. Yang ketiga itu perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, di mana kode etik merupakan salah satu penandanya. Yang keempat, kode etik dapat juga dipandang sebagai upaya menginstitusionalkan moral dan nilai-nilai perusahaan, sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut. Seperti kode etik berasal dari dirinya sendiri, demikian juga diharapkan dalam kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Next. Adapun macam-macam upaya pencegahan pelanggaran kode etik profesi adalah yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi yang menyinggung secara langsung dan negatif masalah SARA, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan hak atau atas perseorangan, kelompok atau lembaga dan institusi lain. Yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Yang kelima, tidak mempergunakan atau mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki kolerasi terhadap kegiatan pirating, hacking, atau cracking. Yang keenam, bila menggunakan skrip, program, gambar atau foto, animasi, suara atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila dan bersedia untuk pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang ditimbulkan karenanya. Next. Nah, selanjutnya, begitulah pemaparan materi yang kami sampaikan dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan akhir dari presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami. Yaitu kesimpulannya adalah, dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Demikianlah presentasi kami pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.